akan melakukan mogok nasional di 31 provinsi, 250 kabupaten kota. Tapi setidak-tidaknya 20 provinsi kota industri kita akan melakukan mogok nasional. Mogok nasional itu akan dilakukan pada tanggal 25 November atau 2 Desember. Memang kita akan bergabung dengan gerakan rakyat yang mempersoalkan penistaan agama. Kenapa? Karena secara prinsip kita adalah mempersoalkan tentang arogansi kekuasaan yang melindungi kepentingan pemilik modal. Persoalan upah murah itu adalah arogansi kekuasaan melindungi pemilik modal melalui peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015, di mana upah dikendalikan menjadi upah murah, dan Serikat Buruh menolak kebijakan PP nomor 78 tersebut karena ada kepentingan pemilik modal. Nah, yang kita minta Bupati Wali Kota untuk menetapkan upah minimum, kisaran kenaikannya adalah di atas nilai PP 78 yang nilainya 8,25%. Kita minta kenaikannya dari buruh, usulannya adalah 15% sampai 20%. Kalau itu tidak dipenuhi tuntutan tersebut, tentu kita akan melakukan langkah-langkah PTUN. Dan langkah yang paling besar tadi selain PTUN adalah mogok nasional bersamaan dengan gerakan melawan penistaan agama, atau kami menyebutnya gerakan rakyat. Ini bukan persoalan tentang agama, ini persoalan tentang arogansi kekuasaan yang melindungi kepentingan pemilik modal. Apalagi pemerintah juga mulai mewacanakan asuransi pengangguran. Kita menolak karena mau menghapus pesangon. Kalau tidak menghapus pesangon, tentu kita mengapresiasi. Kira-kira demikian. Hari tanggal 25 nanti berapa? KSPI itu punya anggota 1,7 juta, tapi buruh kan di luar KSPI juga akan ikut serta. Pengalaman kami tahun 2013, aksi gabungan buruh itu kan mendekati angka 2 juta. Al Jazeera menyebut itu stop produksi. Nah, nanti mogok nasional itu adalah stop produksi, keluar dari pabrik di 20 provinsi kota industri tadi, yang Jabotabek menuju istana. Dan itu saya rasa yang menuju istana bisa ratusan ribu, di atas 500 ribu, karena Jabotabek itu kan banyak buruh-buruhnya. Di luar Jabotabek, ya di daerah-daerah kawasan industri, dan ada juga sebagian yang ke kantor gubernur tanggal 25 November atau 2 Desember. Dan kami resmi nanti akan meminta izin ke Mabes Polri. Diizinkan atau tidak diizinkan tetap jalan, karena itu sifatnya adalah pemberitahuan. Itu udah kita lakukan berulang-ulang, demikian. Kalau petun kapan mau diajukan? PTUN atau tentang upah minimum kita lakukan pada bulan Desember, karena kan nanti penetapan upah minimum kota atau kabupaten pada tanggal 20 November, kan 14 hari setelah itu, maka sekitar awal-awal Desember. Kita udah siapkan seluruh Indonesia di 20 provinsi, bahkan kalau kita lihat 31 provinsi berarti di 31 provinsi. Seandainya kalau yang mogok itu di PHK sama perusahaan gimana? Tentu kita akan melakukan pembelaan, dan sebelum melakukan pembelaan, kita sebelum mogok kita ingatkan perusahaan. Biasanya teman-teman serikat pekerja di tingkat perusahaan, mereka bernegosiasi dengan perusahaan. Misal ada yang mengganti hari kerja pada hari lain, atau ada yang mengambil cuti, itu kan hak buruh, sehingga tidak ada alasan perusahaan untuk melakukan PHK. Tadi di berapa kota, Pak? 20 provinsi kota industri kita akan mogok nasional, tapi anggota kami 31 provinsi, tapi tidak semua itu. 11 provinsi yang lain kan belum tentu kota industri, industri maritim, industri perikanan. Kita mau tanya apakah mereka ikut atau tidak. Tapi kalau bareng dengan gerakan melawan penistaan agama, boleh jadi mereka akan ikut, walaupun mungkin tidak ada singgungan dengan mereka. Jadi fokusnya tidak akan terpecah sih, Mas? Tidak. Dua begitu topik antara penistaan dengan isunya kan isu kita tetap. Isunya yang beda, tapi kan gerakan dan aksinya bersamaan. Jadi kita yakin tidak akan terpecah, dan kita akan resmi bergabung dengan kawan-kawan gerakan rakyat. Sudah koordinasi belum dengan yang lain? Sudah ada koordinasi, tapi belum mendalam ya, karena kan gerakan mereka juga sedang rapat. Dari awal kan teman-teman buruh udah ada yang ikut di gerakan mereka dalam proses dengan Munarman, dengan Habib Rizik, dengan Ustadz Bahtiar Nasir ya pada waktu itu. Jadi koordinasi itu udah lama.
Bang, pemerintah baru saja meratifikasi konvensi ketenagakerjaan maritim tahun 2006. Bang. Menurut Abang dampaknya apa terhadap kerja di sektor laut dan Yang paling penting ratifikasi konvensi ILO tentang maritim itu implementasinya. Itu kan untuk melindungi pelaut-pelaut Indonesia. Tapi kan persoalan di pemerintah sudah ada 8 ratifikasi konvensi ILO, 8-8-nya dilanggar. Indonesia itu terkenal karena saya ini kan tadi saya bilang pengurus pusat, saya ini pengurus pusat ILO, saya ini orang PBB melalui ILO, terkenal jago ratifikasi, jago juga melanggar. Misal kriminalisasi 26 pemimpin buruh, itu kan bertentangan dengan konvensi ILO nomor 87 tentang kebebasan berisikan, Freedom Association, udah ratifikasi. Atau mogok dilarang di kawasan objek vital, itu melanggar konvensi ILO nomor 87 dan 98. Terakhir ini kan konvensi ILO nomor 131 tentang upah minimum, di mana dalam konvensi itu menyatakan tripartit yang harus dijadikan konsultasi, dewan pengupahan lah bahasa kita itu. Tapi kan dilanggar juga. Ya, tentu kita menyambut konvensi ILO tentang maritim tadi, tapi yang paling penting adalah implementasi. meragukan lagi Bang? Sangat meragukan.